kasih Tuhan Yesus Kristus, di hari ini tentunya kita sangat-sangat harus bersuka cita karena semakin bertambah-tambah hari waktu kita menghadap hadirat Tuhan, beribadah, berbakti, itu menandakan kepada kita bahwa kita semakin diizinkan Tuhan untuk melihat kekayaan-kekayaan Tuhan dalam hidup kita. Melalui firman-Nya yang selalu membuka pemandangan-pemandangan bagi kita, mengerti kebenaran-kebenaran yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena kita dalam sepanjang hidup kita di dunia ini, kita masih terus mau mencari dan mau meminta dari Tuhan pengertian-pengertian dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Maka mari di hari ini kita membuka kitab 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama hingga yang ke-7 sebagai bahan bacaan kita di hari ini. 1 Timotius pasal 4 ayat pertama sampai yang ke-7 bunyinya demikian. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Puji Tuhan, di hari ini firman Tuhan kita telah membacanya dari kitab 1 Timotius pasal yang 4 ini. Tema firman Tuhan yang kita baca ini, saya memberi tema adalah dasar iman Kristen yang baik. Ya. Jadi tema ini kita mau melihat bahwa dasar iman Kristen yang baik. Dari firman Tuhan yang kita sudah baca dari kitab Timotius ini, ya, saya harus minum air putih dulu. Ya, dari kitab Timotius kita harus tahu bahwa surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius yang dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin di salah satu jemaat. Jadi Timotius adalah seorang yang tentunya dalam kondisi usia dia memang masih muda, dan dia tentunya masih dalam suatu proses-proses pengalaman hidup iman Kristennya dia, karena memang dia juga berlatar belakang seorang Yunani, atau dengan kata lain bapaknya itu Yahudi, bapaknya Yunani, ibunya Yahudi. Jadi memang di dalam konsep hidupnya sebelum dia menjadi seorang Kristen, ya, tentunya dia masih mempunyai latar belakang pengetahuan yang dibangun oleh pemikir Yunani, ya. Tentunya di sini hal-hal yang bertolak belakang dengan iman Kristen itu selalu menghantui seorang yang bernama Timotius.
Ya, jadi namanya kalau seorang yang masih muda, dia perlu pendampingan dari seorang seniornya seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam kondisi umurnya yang sudah tua, tentunya kalau kita melihat umurnya waktu dia menasihati Timotius, dia sudah memasuki usia 80-an, ya. Suatu usia kalau kita pandang sudah senior, ya. Pengalaman melayani atau memberitakan Injil juga sudah begitu matang. 30 tahun dia memberitakan Injil. Ketika dia berumur 40 tahun sampai memasuki usia 80 tahun, itu ada usia sebegitu matang, ya. 40 tahun bergelut di dalam pemberitaan Injil, itu seorang rasul namanya Paulus sudah matang dengan apa itu kebenaran, ya. Sedangkan seorang Timotius adalah seorang yang baru berusia, ya, 23 tahun. Boleh kata dia masih baru tumbuh bagaikan tunas yang baru tumbuh dari persemaian. Jadi kalau ada hembusan sedikit, ada badai sedikit, pasti layu atau mati. Nah, itu gambaran. Jadi betapa seorang Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat-nasihat yang kuat, yang dalam bacaan ini saya memberi tema adalah dasar iman Kristen yang baik. Ya. Artinya di sini ada objeknya, yaitu yang baik, dasar iman Kristen yang baik. Nah, jadi di sini ada sebuah double porsi. Dasar iman Kristen saja sudah benar, sudah memberikan suatu pemahaman bahwa iman Kristen saja itu sudah mengarahkan kepada kehidupan manusia untuk keselamatan. Sedangkan dikatakan lagi, ditambahkan oleh Paulus yang baik. Kalau kita baca di dalam pasal 4 tadi, ayatnya yang ke-6 dikatakan begini. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Nah, itulah dasar istilah yang baik kepada dasar iman Kristen yang baik. Menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, dia harus mempunyai dasar iman Kristen yang baik pula. Seorang menjadi pelayan Kristus yang baik tidak bisa tampil dengan sebuah dasar iman yang masih ngambang, belum terlatih, belum terpantau oleh seniornya. Ya, ini tidak bisa. Jadi hal-hal soal iman Kristen perlu mendapat sorotan bagaimana seorang muda itu memahami iman Kristen dengan baik. Jadi tentunya di sini generasi muda sangat-sangat perlu disoroti, diperhatikan di dalam perkembangan imannya. Karena kalau dilepaskan begitu saja, maka terjadi kontaminasi dengan dunia ini. Di dalamnya banyak pengajaran-pengajaran sesat yang berterbangan atau diajarkan begitu leluasa, lalu tanpa ada sortir atau penyaringan, maka terjadi salah tafsir dan salah pemakaian pengajaran, sehingga kemurnian iman Kristen itu tidak terlihat. Nah, jadi seorang muda tentunya di sini adalah generasi gereja ketika mereka nanti memasuki masa usia tua, mereka sudah memiliki iman yang benar dan baik. Nah, nanti kita mau melihat ada hal-hal yang harus kita soroti mengenai dasar iman Kristen yang baik. Untuk mendapatkan iman Kristen yang baik, di sini ada 4 hal yang harus kita perlihatkan dan kita lihat secara langsung bahwa apa yang kita harus perhatikan supaya iman Kristen kita itu baik.
Ya, kita mau melihat dari hal ini, nanti kita lihat di dalam ayatnya yang pasal 4 ayatnya yang ketiga. Dikatakan di sini, mereka itu melarang orang kawin. Kita mau memperhatikan, di sini ada satu ajaran yang sangat-sangat ditentang oleh iman Kristen. Iman Kristen yang baik adalah iman Kristen yang berdiri atas dasar perintah Tuhan, atas dasar janji Tuhan, atas dasar ketetapan Tuhan. Jadi di dalam dasar iman Kristen, ketetapan Tuhan terhadap manusia adalah pertama, mereka harus kawin atau menikah atau beranak cucu. Itu ketetapan umum, dan ini menjadi pegangan iman Kristen yang baik. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita juga harus memegang firman Tuhan yang memang mengajari kita untuk kehidupan di dunia ini. Dan yang paling menonjol di dunia ini yang sedang menyesatkan banyak orang adalah satu ajaran yang mengajarkan jangan orang kawin. Nah, ini ajaran ini zaman Rasul Paulus waktu dia hidup, ya, pada waktu abad-abad pertama atau abad-abad di mana Yesus Kristus belum hadir. Ajaran-ajaran orang untuk tidak kawin itu adalah ajaran-ajaran dari Yunani. Apa artinya tidak boleh kawin? Ajaran yang mengajarkan manusia tidak boleh kawin adalah orang yang mempunyai filosofi cara pandang bahwa manusia untuk mencapai status atau tingkatan kerohaniannya yang supaya mendekati Allah yang Maha Suci, maka manusia harus tidak boleh kawin. Nah, itu tujuannya. Jadi bahwa upaya pemahaman orang-orang Yunani untuk mencapai tingkat setinggi, ya, kalau mereka pakai istilahnya dewa, ya, orang Yunani itu tidak memahami Allah, mereka hanya memahami dewa. Walaupun istilah dewa memakai kata theos, juga istilah Alkitab memakai kata theos, tetapi kata theos ini diterjemahkan oleh Alkitab sebagai Allah, tetapi theos oleh orang Yunani menerjemahkan dewa. Jadi theos itu memang juga adalah bahasa Yunani, ya. Jadi memang tinggal pemakaiannya saja. Satu kata mempunyai makna ganda. Orang Yunani menganggap theos itu dewa, orang Kristen menganggap theos itu Allah. Nah, jadi kita mau melihat bahwa pandangan orang-orang Yunani menganggap bahwa supaya manusia itu bisa setara dengan dewa-dewa, maka manusia tidak boleh kawin. Ini sebuah hal yang ketika kalau dimasukkan ke dalam ajaran Kristen tidak cocok dan bertentangan, dan itu bukan ajaran Kristen. Makanya di dalam seorang mau menjadi seorang memiliki iman Kristen yang baik dan pelayan Kristus yang baik, dia harus memahami hal-hal yang memang benar daripada firman Allah. Tidak boleh terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang begitu populer pada saat itu, di mana seorang pelayan Kristus hadir. Nah, jadi Timotius ada di kondisi di mana ajaran orang tidak boleh kawin itu begitu populer. Masyarakat yang kalau sudah dewasa, mereka tidak menginginkan supaya mereka tidak boleh kawin, supaya mereka itu di dalam kepercayaannya mereka itu bisa mencapai pemahaman titik tertinggi yang boleh mereka katakan juga itu sebagai surga. Nah, jadi kalau kita memahami konsep tentang tidak kawin, itu berarti bahwa orang Yunani akan mencapai titik tertingginya dengan upayanya sendiri, kekuatannya sendiri. Itu bertolak belakang dengan ajaran Injil.
Injil mengajarkan bahwa kita masuk surga adalah dengan anugerah Allah, bukan kekuatan kita sendiri. Anugerah Allah itu adalah karya Kristus. Dia mengampuni dosa kita. Jadi dosa kita lah yang diampuni, bukan kita melakukan sesuatu ritual yang disebut tidak boleh kawin. Jadi tidak boleh kawin ini adalah suatu ritual. Nah, jadi kalau disebut ritual, berarti kalau dia sudah menerima pengajaran-pengajaran dari Yunani ini, ajaran-ajaran dari roh-roh jahat ini, maka tentunya di dalam hidupnya dia akan berkata dia tidak akan kawin demi satu tujuan, status bahwa dia ingin mencapai tingkat kerohanian atau kemanusiaan dia yang tertinggi. Nah, jadi kita harus paham di sini bahwa benar-benar konsep ini sampai hari ini ada, dan ajaran ini tidak pernah hilang. Selama dunia ini ada, generasi-generasi mereka ini terus menjalankan ini karena ini ajaran dari nenek moyang mereka. Jadi kehadiran Kristus di dunia ini untuk memanggil orang-orang supaya keluar dari pengajaran-pengajaran roh setan ini. Nah, itu dikatakan dalam pasal 4 ayat 1 dikatakan, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, ini perlu kita perhatikan suatu nasihat firman Tuhan. Dikatakan bahwa memang nanti ada orang-orang yang murtad karena pengaruh roh-roh setan ini, roh-roh jahat ini yang mengajari orang supaya tidak boleh menikah. Nah, ini kalau seorang yang Yunani sudah menjadi Kristen, dia menerima anugerah pengampunan dosa, lalu karena pemahamannya tidak mengerti tentang anugerah, maka dia akan murtad kembali dan dia menjadi orang yang penganut ajaran roh setan yang dianut oleh orang-orang Yunani, yang salah satunya intinya adalah tidak boleh kawin. Nah, jadi kalau ada orang Kristen yang sudah menjadi Kristen lalu beranggapan bahwa tidak kawin itu adalah perintah Tuhan atau untuk mencapai tingkat yang rohani yang baik, maka ini adalah akibat penyesatan, akibat ajaran-ajaran sesat yang dia terima. Jadi harus seorang yang Kristen yang baik, dia harus menolak ajaran-ajaran seperti ini. Dia tidak boleh menerima ajaran-ajaran ini. Nah, jadi tentunya kita harus paham, menikah itu adalah perintah Allah, kehendak Allah. Nah, jadi salah satu pengajaran iman Kristen yang baik ini adalah seorang harus menikah. Dia menikah dengan satu istri, satu suami. Itu disebut pengajaran Kristen. Jadi kalau seorang memang ingin memiliki iman yang baik, dia harus mengerti tentang pernikahan. Di sini dasar iman Kristen itu akan bertumbuh baik. Jadi kalau dia sudah masuk dalam dunia pernikahan, dia telah masuk di dalam suatu dunia iman Kristen yang baik. Dia sudah terlepas dari rong-rongan ajaran setan-setan yang mengajar orang jangan menikah. Nah, saudara-saudara, ini kita harus melihat satu konsep pernikahan ini sebagai suatu konsep yang benar, ya, suatu ajaran Injil, suatu ketetapan Tuhan di dalam iman Kristen. Jadi kalau memang ada orang yang sudah Kristen, hendaklah dia berdoa kepada Tuhan, berikanlah aku teman hidup, supaya dia tidak terjebak dengan ajaran-ajaran duniawi roh setan yang menampilkan suatu kepalsuan, penyesatan seolah-olah bahwa kalau tidak menikah itu baik. Kalau tidak menikah itu, kalau melajang itu dia bisa bergerak bebas
atau dia bisa berbuat hal yang semaunya dia. Nah, lebih lagi kalau dikatakan kalau tidak menikah itu berarti itu enak. Jadi di sini tentunya kita mau melihat pengajaran ini adalah sesat. Kalau ada yang berkata lagi, kalau menikah itu banyak kesusahannya daripada enaknya. Tidak, itu semua kita harus lihat, menikah adalah perintah Allah, bukan melihat susah senangnya. Jadi banyak orang terjebak dengan istilah susah atau senangnya, atau banyak susahnya ketika seorang itu menikah. Nah, jadi janganlah kita terjebak dengan pengajaran-pengajaran yang seperti ini. Saya punya teman, ya istilahnya bukan teman pelayanan, bukan. Teman-teman yang dulu saya bertetangga, saya pernah teman-teman SMA, ya, atau teman-teman waktu masa remaja atau masa pemuda. Saya ketemu beberapa yang tidak menikah. Dan saya bertanya, kenapa kamu tidak menikah? Dia berkata, kalau menikah banyak susahnya. Tidak bisa bebas, semuanya serba susah. Jadi ini hal pengajaran-pengajaran ini terpengaruh dengan kondisi zaman modern yang mengajarkan hal-hal yang tidak Allah kehendaki. Terus kita harus masuk dengan pengajaran iman Kristen. Salah satu dasar yang paling kuat untuk mengajarkan iman Kristen yang baik adalah seorang yang sudah dewasa dia harus menikah. Ya, ini perintah Tuhan. Jadi jangan sampai ada orang meremehkan pernikahan. Gampang itu menikah. Nanti saja Tuhan kirim. Tidak, menikah itu harus ada suatu pemahaman bahwa saya harus mendoakannya. Saya harus menjalaninya. Karena itu memang ketetapan Tuhan. Itu iman Kristen yang baik. Ini kita harus perhatikan dasar iman Kristennya. Jadi ini dasar iman Kristen yang baik. Kita juga harus waspada dengan semua gejala-gejala modern juga yang tentunya dari roh-roh setan yang mengajarkan bahwa menikah itu lebih dari satu kali juga boleh, itu lebih baik. Ini pun salah. Bahkan kalau diajarkan lagi bercerai itu pun baik, itu gaya, itu pun salah. Jadi hal yang tidak menikah, hal bercerai atau hal menikah lebih dari sekali, itu pun semua bukan ajaran Kristen. Itu bukan dasar iman yang baik. Jadi dasar iman Kristen yang baik kita harus tahu benar-benar yang mana. Yaitu menikah dan hanya sekali seumur hidup. Itu yang benar. Jadi di sini mau diajarkan pengajaran iman Kristen yang baik. Jadi kita harus tahu benar-benar yang disebut pengajaran sesat itu kita harus tahu. Sehingga kita tidak disesatkan. Dan yang kedua, karena di sini dasar iman Kristen yang baik adalah ada 4. Yang kedua adalah dikatakan soal makanan-makanan, jangan makanan hal-hal yang dilarang. Dikatakan pada ayatnya yang keempat, karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Dikatakan ada pengajaran-pengajaran yang mengatakan jangan makan ini, jangan makan itu haram, itu nanti membawa dosa, itu nanti membuat kamu itu tidak suci dalam posisi-posisi pribadimu. Jadi semua hal-hal larangan ini berhubungan dengan kondisi kesucian. Jadi kesucian dibangun oleh orang-orang Yunani, semua ini dari Yunani. Berdasarkan apa yang kamu tidak makan. Jadi kesucian, kalau orang dianggap suci, dia tidak boleh makan makanan-makanan yang memang sudah ditentukan untuk tidak boleh dimakan. Dan ini ada turun-temurun. Semua makanan nanti akan diklasifikasikan. Makanan yang ini tidak boleh, makanan yang ini. Seperti kalau orang-orang sekarang vegetarian itu ya,
Mereka tidak boleh makan daging. Semua daging tidak boleh dimakan. Hanya sayur-sayuran saja. Jadi orang-orang ini menganggap dirinya mereka itu suci. Jadi mereka membangun hidupnya, kalau mereka hanya makan sayur-sayuran, itu mereka itu mempunyai pandangan bahwa itu mereka menjalankan ritual kesucian mereka. Ini pandangan-pandangan Yunani. Lalu kemudian hal-hal yang jadi bukan saja binatang-binatang haram itu seperti yang menurut orang Yahudi ahli Taurat seperti kuku belah, seperti babi, kuda, belut yang tidak boleh dimakan. Itu memang dari Yahudi punya ada juga. Tetapi lebih banyak menyangkut hal-hal di luar Yahudi lebih banyak. Jadi di sini bahwa hal-hal makanan ini menjadi suatu kesombongan yang ditampilkan. Bahwa aku telah berhasil hidup suci karena saya tidak makan makanan yang ini. Saya tidak makan daging, saya tidak minum ini. Saya hanya makanan yang memang beberapa jenis makanan saja. Nah, ini sebenarnya ajaran sesat. Ini ajaran-ajaran dari roh-roh setan yang mau menyesatkan banyak orang. Jadi dikatakan mempunyai iman Kristen yang baik adalah kita memakan semua makanan yang diciptakan Allah asal dengan ucapan syukur. Tidak ada satupun yang diciptakan Allah di dunia ini itu haram adanya. Jadi tentunya ini dasar iman Kristen. Jadi semua ini kita lakukan karena pengetahuan yang Tuhan bukakan kepada Rasul Paulus untuk mengerti hal kesucian. Karena hal-hal kesucian ini dibangun oleh manusia yang berhubungan dengan makanan. Sedangkan kesucian yang diciptakan oleh Allah adalah kesucian berdasarkan karya Roh Kudus, karya Kristus. Jadi bukan berdasarkan karya manusia. Jadi makanan-makanan itu adalah karya-karya manusia, ilmu pengetahuan manusia yang mau menciptakan kesucian menurut pandangannya sendiri. Nah, jadi saudara-saudara, jadi kita mau melihat bahwa di sini bagian yang kedua menyangkut makanan. Ya, kalau kita mau melihat di dalam istilah Yunani, kalau orang tidak menikah itu kita mau melihat di situ disebutkan kalonton gamein. Jadi kalonton gamein itu istilahnya melarang orang menikah. Ya, gamein itu menikah, kalonton itu melarang, ya, melarang orang menikah. Sedangkan orang-orang yang mengajarkan tentang menjauhkan diri dari makanan-makanan tertentu itu memakai istilah Yunani juga, apexestai bromaton. Ya, apexestai bromaton. Ini dalam istilah Yunani yang memang sudah dikenal oleh orang-orang Yunani. Nah, jadi semua ini ajaran-ajaran dari Yunani. Jadi kalau kita mau mengerti apa yang ada sekarang ini, itu sudah ada sejak para rasul. Hal-hal orang mengajarkan tidak boleh makan makanan daging, itu sudah ada. Jadi kita harus tahu untuk kondisi iman Kristen saat ini, kita harus benar-benar menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Kita mendapatkan kesucian karena anugerah Kristus, bukan karena faktor-faktor makanan. Ya, jadi kesucian kita ini kita telah dikuduskan, disucikan. Sekalipun kita makan makanan yang menurut orang itu haram, tapi itu kondisi itu bukan kehendak Allah, itu buatan manusia. Yang Allah anggap kita suci, kudus karena kita percaya Yesus Kristus. Kita diampuni dosa karena Yesus Kristus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Itulah dasar iman Kristen yang baik. Jadi hal yang kedua menyangkut makanan-makanan tertentu yang dilarang oleh
ajaran-ajaran sesat ini, kita harus menentangnya, kita harus menolaknya. Kita tetap makan makanan apa yang Tuhan telah tetapkan dengan ucapan syukur. Nah, ini dasar iman Kristen yang baik. Jadi tidak ada satu makanan pun yang menjadi haram bagi seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan untuk supaya kita memiliki iman Kristen yang baik, dikatakan pada ayat yang ke-7, jauhilah tahayul. Ya, ayat yang ke-7 dikatakan begini, tetapi jauhilah tahayul. Ini tahayul, apa itu tahayul? Tahayul kalau dalam bahasa Yunani dikatakan bebelos. Tahayul itu bebelos, atau yang dikatakan hal-hal yang tidak suci. Ya, bebelos atau hal-hal yang duniawi. Apa itu tahayul? Tahayul itu sebuah cerita-cerita yang seolah-olah itu legenda atau cerita-cerita mitos, ya, yang di dalamnya ada suatu nasihat-nasihat untuk orang harus menaatinya. Ya, mitos-mitos yang orang harus menaatinya dan menganggap tokoh di dalam mitos itu harus disembah. Nah, ini semua dari Yunani. Jadi tahayul seperti apa? Ya, kalau kita memperhatikan ada cerita-cerita mitos di berbagai negara, ada negara baik misalkan kita di Indonesia, setiap suku mempunyai mitos, ya, tahayul. Nah, itu banyak beredar, dan itu sumbernya dari mana? Dari orang-orang tua-tua dulu yang mereka kembangkan karena mereka belum percaya kepada Yesus Kristus. Mereka masih bergaul dengan alam jagat raya ini yang di dalamnya banyak suatu tafsiran-tafsiran di mana orang-orang yang pada mulanya belum percaya kepada Kristus Yesus menganggap roh-roh yang ada di dunia itu, di alam semesta ini, yang menguasai alam ini. Sehingga ajaran setan-setan ini terbentuk di dalam pikiran mereka, lalu mereka mengajarkannya kepada anak cucunya. Lalu kita yang menjadi Kristen saat ini harus betul-betul bisa menolak mitos-mitos atau tahayul-tahayul ini. Ya, kalau kita mau lihat sederhananya saja, katakanlah kalau ada mitos-mitos yang berkata kalau kamu bangun kesiangan kamu tidak dapat rezeki. Ya, ini mitos, ini tahayul. Jadi ini hal yang harus kita kritisi, ya. Karena iman di dalam Kristus itu tidak bergantung daripada tahayul ini. Kita bangun kesiangan karena kita lelah misalkan, tetap berkat Tuhan ada karena kita meminta. Nah, ini dasar iman yang baik. Jadi kita harus membangun iman kita itu, iman Kristen yang baik. Jangan mencampurkan semua mitos-mitos dalam iman kita, lalu menghambat ruang gerak iman kita. Aduh, saya salah. Kenapa? Saya berdosa. Kenapa? Bangun kesiangan. Bukan, itu mitos. Bangun kesiangan bukan berarti itu dosa. Ini hal-hal beginilah yang harus kita luruskan di dalam pengetahuan iman Kristen. Ya, ada yang orang berkata mitos-mitos kalau pakai baju terbalik itu membawa kesialan atau kadang-kadang dibilang juga rezeki. Itu tahayul, mitos, ya. Jadi hal-hal seperti gini kita harus luruskan sehingga tidak boleh menjadi barang guyonan dan menjadi ada yang menganggap serius lalu dia lebih percaya tahayul. Dia takut terhadap hal-hal karma-karma di balik tahayul yang dia langgar.
Ya, ini hal-hal yang seperti ini ditentang oleh iman Kristen. Iman Kristen yang baik harus menolak hal-hal tahayul, mitos-mitos. Ya, memang kalau kita mau catat beribu mitos di dunia ini, yang mungkin salah satunya orang tidak sadar dia sudah secara Kristen dia telah menaatinya, mengikutinya. Ya, ada. Karena belum pernah dikritisi, belum pernah diluruskan soal-soal mitos-mitos itu. Jadi kalau kita mau melihat mitos ini sesuatu yang tidak tercatat dalam Alkitab. Mitos itu adalah reka-rekaan manusia. Jadi kalau kita mau hidup iman yang dasar iman kita yang kuat dan baik, percayalah saja dalam Yesus Kristus, iman di dalam firman-Nya. Mitos disingkirkan, tidak boleh diterima atau dipakai di dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita mau berusaha, berbisnis, tidak usah takut dengan mitos, tidak usah takut dengan sebuah tata cara membangun, membuka sebuah usaha. Itu mitos semua. Karena kalau kita perhatikan, kalau ada orang mau membangun rumah, dia harus mempersiapkan sesajen, itu mitos. Jadi iman Kristen harus benar-benar kita tampilkan. Saya membangun rumah dengan iman. Iman itu sudah kita doakan selesai, kudus. Membangun rumah tangga, mau menikah juga demikian. Dengan doa iman. Tidak harus melibatkan mitos-mitos tahayul-tahayul untuk pernikahan. Harus memilih hari apa yang paling baik untuk kita menikah. Bulan apa. Itu mitos, tahayul. Kita boleh menikah sembarang hari, sembarang bulan. Artinya itu kita dengan iman, bukan dasar tahayul. Jadi di sini kita harus betul-betul membangun iman Kristen di atas dasar iman Kristen. Dengan doa, dengan bersyukur, itu sudah sempurna. Tidak perlu kita ditakuti dengan tahayul-tahayul yang ada. Jadi ini harus kita semakin kuat ya dalam iman kita. Teristimewa anak-anak muda. Mungkin ada orang tua-tua juga sudah terlanjur jarang mendengar Injil. Dia terlalu banyak dengar mitos, tahayul. Dia lebih taat kepada tahayul daripada Injil. Sehingga dia menjadi orang Kristen yang takut, tidak bertumbuh imannya. Karena dalam pikirannya hanya tahayul, bukan firman Tuhan. Nah, ini saya sampaikan ini supaya kita menjadi seorang yang memiliki iman Kristen yang baik. Yang keempat, dikatakan jauhilah apa juga dongeng-dongeng nenek tua. Ini dikatakan ayatnya yang ketujuh lagi. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Nah, makanya Rasul Paulus berkata, dongeng-dongeng itu berasalnya dari nenek-nenek tua, orang-orang tua-tua dulu yang belum percaya Yesus Kristus. Mereka hidup dengan alam jagat ini, dan di situ mereka mempelajari semua alam ini, dan di situ mengundang roh-roh jahat untuk mengajarkan mereka bagaimana memahami alam ini. Lalu mereka menghadirkanlah dongeng-dongeng, dan dongeng-dongeng ini bukan kepastian. Semua itu hanya memuaskan alam pikiran manusia saja. Jadi tidak ada berbau fakta. Dongeng itu fiktif. Jadi hanya buah-buah bibir yang menakut-nakuti. Nah, nenek-nenek tua. Makanya firman Tuhan berkata demikian. Jauhilah itu. Untuk membangun iman Kristen yang baik, kamu harus menjauhi dongeng-dongeng dulu. Mitos, dongeng juga itu mitos. Mitos sama dengan tahayul. Jadi bahasa Yunani memakai kata mutos. Ya, mutos itu bahasa Yunani, tapi kemudian dipakai oleh bahasa Inggris menjadi mitos. Jadi mutos itu dongeng. Ya, jadi di sini kita iman Kristen kita betul-betul harus dibangun di atas dasar iman Tuhan Yesus yang memberkati kita, memberikan masa depan. Apa yang kita mau kerjakan di dunia ini, mulai dari menikah, bekerja, berusaha, studi,
Apalagi yang kita punya aktivitas di dunia ini, melakukan perjalanan, semua itu dibangun di atas dasar doa dan makan. Kita dari doa, tidak ada sesuatu makanan yang membuat kita harus sakit atau berdosa. Semua didoakan di dalam Kristus Yesus dan itu menjadi berguna. Itu iman Kristen. Iman Kristen seperti itu. Jadi sudah tidak boleh lagi ada mitos-mitos ketika kita sudah menjadi orang Kristen. Semua itu dibuang. Tidak boleh satu pun tinggal dalam pikiran kita. Kalau masih ada satu pun, itu akan mengganggu perjalanan pertumbuhan iman Kristen. Iman Kristen kita yang baik itu akan tergores. Walaupun hanya satu tahayul yang kita masih anggap itu benar, atau masih anggap kita masih menganggap itu relevan atau cocok dengan zaman. Sekalipun mitos itu cocok dengan zaman ini, apapun, kita tidak perlu memakainya. Karena kita membangun hidup iman kita itu di atas dasar iman pada Yesus Kristus. Ini. Jadi inilah yang kita mau memahami tentang iman Kristen yang baik. Iman yang telah Tuhan karuniakan dengan anugerah Tuhan, bukan usaha manusia. Jadi semua yang di luar iman Kristen itu disebut kekuatan manusia, makanya disebut mitos. Karena mitos-mitos itu adalah karya-karya manusia dalam relasi dia dengan roh-roh jahat di alam jagat ini. Nah, ini kita melihat semua latar belakang perkembangan semua ini, ajaran-ajaran yang ada di dunia ini, kita harus memperhatikan. Artinya kita harus waspada, kita harus benar-benar mengerti ajaran Alkitab, sehingga kita gampang menolak, oh ini mitos, nggak usah dipakai. Jadi apapun, siapapun yang mau menyampaikan mitos kepada kita, mungkin sahabat, orang terdekat kita, mungkin orang yang kita kenal satu kantor, ataupun relasi-relasi kita, jangan kita mengikuti. Karena kalau kita mengikuti, itu akan menghancurkan kehidupan kita sendiri dan pekerjaan itu sendiri. Karena pekerjaan yang kita kerjakan dibangun di atas dasar iman, kemudian dalam perkembangannya masuklah mitos-mitos, maka pekerjaan itu akan hancur. Maka banyak orang tidak mengerti rahasia kesuksesan hidup ini. Mereka sudah bangun dengan dasar iman, atau dalam perkembangannya dia bergaul dengan mitos, hancurlah di tengah jalan. Maka iman itu harus dari starting point sampai finishing point. Jadi tidak boleh terganggu di tengah jalan. Mulai dari awal sampai akhir iman. Maka kita belajar, kita terus beribadah supaya kita terus belajar membangun iman kita. Maka dikatakan di dalam ayat 7 tadi, latihlah beribadah. Paulus menasihati kepada Paulus menasihati kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Ini untuk mengkantor semua dongeng-dongeng dan tahayul, ajaran-ajaran sesat. Nah ini saudara-saudara, jadi beribadah di sini kita mendengarkan firman. Kita datang ke tempat di mana orang-orang yang mengajarkan Injil, iman, bukan pengajaran-pengajaran duniawi. Jadi Injil itu murni, tidak bisa dicampur dengan pengajaran-pengajaran tahayul. Dia mempunyai kualitas tersendiri. Jadi kalau penekanan iman ya iman, tidak bisa ada unsur-unsur kedua yang harus dibutuhkan untuk membangun iman. Untuk membangun iman kita, iman tidak membutuhkan tahayul untuk menguatkan iman. Iman mempunyai kekuatan sendiri, dan itu bersumber dari surga, dari Allah. Maka kalau ada pandangan bahwa kalau kita hidup di dunia ini bekerja sambil berdoa, artinya beriman dan juga menggunakan tahayul, itu adalah salah. Itu konsep yang salah. Bekerja dan berdoa bukan mempunyai makna bahwa beriman dan dicampur dengan tahayul. Bekerja dan berdoa adalah berdoa, artinya kita berdoa. Bekerja secara jasmani. Kita bekerja di ladang, kita bekerja di pemerintahan, kita bekerja di bisnis, kita bekerja di perdagangan, kita bekerja di mana memang kita bekerja. Itu yang dimaksudkan bekerja. Sedangkan berdoa, ya kita beribadah. Di dasarnya adalah iman kepada Yesus Kristus. Jadi kalau dasar iman di dalam Yesus Kristus mengajarkan hanya iman satu-satu
satu-satunya yang harus dibutuhkan untuk membangun hidup kita tanpa tahayul dan mitos. Maka Paulus berkata, jauhilah itu. Mitos dan dongeng-dongeng jauhilah. Jangan dipakai. Dan di dalam istilah menggunakan kata jauhilah ini kata perintah dan yang bersifat kekinian dan berkelanjutan. Hari ini sampai sepanjang dunia ini ada, iman Kristen tidak boleh dihadirkan dengan mitos-mitos. Dan ini bersifat perintah yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Kristen. Jadi kita sungguh harus benar-benar mengerti bahwa iman Kristen sudah sempurna di hadapan Allah untuk menjalani hidup kita di dunia ini. Kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus sudah tidak membutuhkan ajaran-ajaran duniawi lainnya, ajaran-ajaran tahayul lainnya. Kita sudah hanya dengan berdoa meminta kepada Bapa. Tuhan Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dalam namaku akan kamu terima. Jadi apa saja. Maka itulah sebabnya menggunakan doa merupakan sesuatu kesempatan untuk kita mendapatkan apa yang kita butuhkan berdasarkan iman. Jadi di sini praktek iman kita harus tetap berdoa. Itulah sebabnya hal-hal ini kita harus pertegas untuk mengerti iman Kristen. Iman Kristen murni dibangun di atas dasar Injil Yesus Kristus sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita membangun hidup kita, menjalani apa saja pekerjaan. Hanya dalam Yesus Kristus kita sudah berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam upaya yang kita kerjakan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita untuk memberi respon terhadap firman Tuhan ini, supaya kita memasuki dunia hari ke depan dengan iman yang semakin baik, semakin memiliki kekuatan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa di surga. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah menasihati kami, menguatkan kami untuk berdiri di atas dasar iman Kristen yang baik, di mana sungguh-sungguh kami harus melihat iman sebagai satu-satunya dasar yang kuat, sudah sempurna di hadapan Allah memasuki hidup kami. Kami mau berdoa untuk mempersiapkan diri supaya kami dapat menolak semua pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran yang bersumber dari roh setan, roh jahat yang menyesatkan banyak orang, roh jahat yang mengajarkan banyak orang supaya jangan menikah, jangan makan makanan tertentu, sehingga mereka seolah-olah dianggap benar dan suci. Hal ini semua salah, dan semua tahayul-tahayul yang bersumber daripada orang-orang juga yang belum percaya, nenek-nenek tua-tua yang tidak mengerti Injil. Mereka telah menghadirkan banyak tahayul, dongeng-dongeng di tengah-tengah dunia saat ini, sehingga banyak orang terjebak, banyak orang tidak mampu bertumbuh dalam imannya. Mereka takut dan khawatir tentang zaman karena banyak tahayul menghambat. Mau membangun rumah, mau menikah, mereka terjebak dengan hari-hari yang menyesatkan. Semua ini kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdiri saja di atas dasar iman di dalam Yesus Kristus, berdoa meminta daripada Tuhan untuk menjalankan semua aktivitas-aktivitas, dari mulai pribadi sampai kepada pekerjaan. Semua ini dapat Tuhan berkati. Usaha-usaha bisa bertumbuh, berjalan lancar, berkembang. Segala musim-musim yang tidak cocok kami pun menghadapi dengan iman, bukan dengan tahayul. Hal-hal yang tidak berguna kami dapat memperbaiki itu dengan iman, pengetahuan iman dalam Yesus Kristus. Bapa, berkati umatmu yang hari ini mendapatkan firman pengetahuan, iman di dalam Kristus Yesus, iman yang membangun kehidupan dengan benar, iman yang membangunkan kehidupan dengan baik, untuk menjadi orang-orang yang percaya mengasihi Tuhan dengan baik, bertumbuh di dalam ladang Tuhan, mengasihi Tuhan dengan benar, dan melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar. Kuduskan kami umatmu, maka berkati
berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu tempat ini, dimanapun mereka berada, mereka mahasiswa, mereka bekerja di pemerintahan, mereka yang swasta, mereka yang mengajar, mereka yang pensiunan, mereka yang berbisnis, mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan, mungkin mereka yang beternak, mereka bertani. Tuhan Yesus juga memberkati semua di atas dasar berkat Tuhan melimpah turun atas kehidupan umat-Mu, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, rumah tangga pun di dalam anugerah-Mu, dalam kekudusan, sehingga hidup umat-Mu di muka bumi penuh dengan kemenangan, damai sejahtera. Kami bersyukur Bapa, bahwa biarlah Roh Kudus memeteraikan firman-Mu ini di dalam hidup kami, supaya kami menjadi orang-orang yang bijaksana, anak-anak-Mu yang setia dan penuh kasih kepada Tuhan. Dan semua orang yang mendengarkan firman-Mu melalui podcast ini juga lawat mereka terjadi pembaruan dalam pikiran, akal budi, pemahaman mereka tentang hidup iman Kristen. Mereka tidak lagi khawatir takut dengan takhayul-takhayul, karma-karma yang menghantui hidup mereka masa depan, maupun hal-hal mulai dari anak bayi dalam kandungan sampai kelahiran. Itu pun tidak boleh dibangun di atas dasar takhayul, semua dibangun di atas dasar iman, sehingga semua pengejaran-pengejaran iman mencakupi seluruh dimensi kehidupan, seluruh sisi-sisi kehidupan manusia, mulai dari bekerja, menikah, baik dalam kandungan, membangun rumah, bekerja, membangun usaha, semua di atas dasar iman Kristen. Sehingga semua itu Tuhan memberkati, menguduskan, berkati umat-Mu, berkati semua orang yang mendengarkan firman-Mu ini, buat mujizat-Mu, tanda pembelaan-Mu, sehingga mereka yang mau mengambil keputusan taat kepada firman-Mu, menjauhi takhayul dan ajaran sesat, mereka diberkati dalam hidup mereka di dunia ini, dalam usaha, rumah tangga, kesehatan, masa depan, segala aktivitas. Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk pekerjaan pemberitaan Injil-Mu di tempat ini. Berkati sehingga bertambah-tambah jumlah orang-orang yang diselamatkan, dimenangkan di kota di mana kami ada, memberitakan firman-Mu di Malang Raya ini. Berkati di tengah bangsa yang kami ada, bangsa Indonesia. Tuhan berkati sehingga pemulihan negeri ini benar-benar terjadi oleh karena kebenaran iman dalam Kristus Yesus menjadi kuat nyata di tengah bangsa ini. Kami berdoa supaya berkat Tuhan, mujizat Tuhan itu menjadi dasar kuat pembelaan terhadap firman-Mu, karena firman-Mu ini adalah kudus, firman-Mu datang daripadamu serta dengan kuasa dan mujizat. Terima kasih Bapa, berkati hari-hari ini semua umat-Mu. Hamba berdoa mengucap syukur, kami mengucap syukur sebagai umat-Mu yang telah Engkau berkati hari ini. Kami menerima firman-Mu dengan ucapan syukur, memasuki hari hidup kami besok dengan penuh ucapan syukur. Kuasa Tuhan terus bekerja di tengah kami, menyertai kami. Pembaruan Tuhan kami sangat butuhkan. Kami berdoa supaya terjadi pembaruan lawatan Tuhan terhadap keluarga-keluarga yang sedang mengalami goncangan-goncangan. Mereka yang broken home dipulihkan, mereka yang mengalami tekanan-tekanan sosial ekonomi, pulihkan mereka. Maka dengan ibadah kami saat ini mempunyai makna kuasa terhadap lingkungan di mana kami berada dan tinggal, dan di mana kami doakan. Di sini sumber kami doa, kami berdoa sebagai sumber mana mohon kuasa Tuhan bekerja di segala tempat di mana ada orang-orang membutuhkan Tuhan hadir. Maka terpujilah Bapa dalam Yesus Kristus yang telah mengasihi kami dan telah mendengar doa kami dan menyerahkan hidup perjalanan kami memasuki hari kerja kami besok hari. Tuhan menyediakan berkat-berkat-Mu, membuka jalan-jalan-Mu sehingga kami bertumbuh maju terus dalam hidup iman dan kerja. Di situ kami melihat berkat Tuhan semata berlimpah-limpah, dan Tuhan mengenyangkan kami dengan kasih setia dari surga, supaya kami berkemenangan, kami tetap kuat menghadapi tipu daya kuasa kegelapan roh jahat di dunia ini. Terpujilah Bapa dalam Yesus Kristus yang telah bekerja mengasihi memberkati kami. Kami mengucap syukur, kami menaikkan doa syafaat kami ini pada Bapa di surga, Allah yang Maha Kudus, Maha Suci, yang mengasihi kami, memanggil kami bersekutu dengan Kristus Yesus. Turunlah anugerah dari surga daripadamu Bapa dalam Kristus Yesus, anugerah-Mu yang terbesar, dan persekutuan kami dengan Yesus Kristus Tuhan kami yang menyucikan
kami, mengampuni dosa-dosa kami, dan penghiburan Roh Kudus yang selalu mengajar kami kebenaran firman-Mu memasuki hari hidup kami hari ini, terus besok dan seterusnya, sampai kepada masa di mana akhir zaman Tuhan datang kedua kali, dan kami dipandang oleh-Mu sebagai anak-anak yang layak, yang kudus. Kami bersyukur dan kami mau berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Bapa, terima kasih untuk kasih anugerah dan firman dan berkat-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.